Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah Ta'ala memberikan anugerah yang besar kepada kita, menghadirkan kita di majlis yang penuh berkah, di mana kita berzikir, menyebut nama Allah, bersalawat, menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita hadir di sini di majlis JSN. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan insyaallah di dalam majlis ini, dan kita doakan guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya diberikan kesehatan, afiah, panjang umur, dan segenap keluarga besar beliau diberikan keberkahan. Wa sahibul majlis akhina Al-Habib Husain diberikan kesehatan, wal Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf, dan juga para habaib yang hadir tengah-tengah kita, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan setempat, dari kepolisian dan juga dari TNI, dan semua yang hadir tempat ini, masyarakat semuanya, hadirin dan hadirat, insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Guyuran hujan yang turun kepada kita menjadi guyuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi guyuran anugerah dan rizki dan kebaikan dan manfaat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita hadir sini memperingati juga haul Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Ini haul yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita diperintahkan untuk cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada para aulia, cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara doanya, doa yang ma'thur dari para aulia wa salihin, itu adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba kulli amalin yugarribuni ila hubbik. Allahumma ij'al hubbak ahab ilayya minal ma'il barid lidh-dhama'an fi yawmin asif, fi yawmin sa'if. Itu disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam doa dan munajatnya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku meminta kepadamu kecintaanmu, kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan kepada amalan, kecintaan kepada amalan yang bisa mendekatkan kita untuk sampai kepada kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, ya Allah, jadikan cinta kepadamu lebih kami sukai daripada air yang sejuk bagi orang yang kehausan di musim yang panas. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita cinta. Ala ya Allah bidharrah min mahabbatillah afna biha an kulli syai'in siwallah. Itu di dalam doa para salihin, ya Allah, aku minta setetes daripada kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah adalah sesuatu, tetapi menjadi orang yang dicintai oleh Allah, mencicipi cinta dari Allah Ta'ala, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal saleh, Rahman sang penyayang akan menganugerahkan bagi mereka wudda, kecintaan, kecintaan dari Allah untuk mereka, dan kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan antara mereka satu sama lain, para aulia, para salihin. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita cinta dari Allah dan cinta dari aulia, para salihin, amin ya rabbal alamin. Itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail yang hidup sekitar 600 tahun yang lalu. Itu beliau ketika bangun malam tahajud sampai kepada firman Allah Ta'ala di akhir surat Maryam ini, innal ladzina amanu
wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka beliau ulang-ulang ayat ini, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, 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 sampai terbit subuh dia mengulang ayat ini. Setiap kali dia mengulang merasakan kelezatan, kenikmatan karena bayangannya akan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kita dan kecintaan tersebut, amin ya rabbal alamin. Karenanya itu kecintaan dari Allah taala kepada hambanya adalah anugerah yang teramat luar biasa. Cari cintanya Allah, cintailah Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau waktu mendengar sabda Nabi Muhammad SAW di Khaybar, beliau bilang, la u'tiyanna ar-rayah gadan lirajulin yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Besok bendera kepemimpinan akan saya berikan kepada seseorang yang mana dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Begitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab mendengar hal tersebut, beliau bilang, ma tamannaitul imarata illa yawma idzin. Saya enggak pernah kepengen kedudukan kecuali saat itu saja. Saya pengen menjadi pemimpin, diserahkan tanggung jawab untuk memimpin pasukan. Kenapa? Bukan karena kepemimpinannya, tetapi karena Rasulullah menjadi saksi kalau orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang saya kejar bukan kursinya, bukan jabatannya, tetapi cinta dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Sungguh orang kalau mengejar cinta Allah maka bersiap untuk mengorbankan cintanya manusia. Siap dibenci, siap dicaci, siap dibuli, siap dikucilkan, siap diputuskan. Kalau dia mengejar cintanya Allah Ta'ala. Sebab barang siapa yang mengejar ridhonya Allah, maka siap-siap dilaknat, dikutuk, dimurkai sama manusia. Subhanallah. Barang siapa yang demi cintanya Allah rela dibenci, dimurkai oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada orang tersebut dan kelak Allah akan bikin manusia ridha kepada dia. Barang siapa yang demi ridhonya manusia, dia rela Allah mau murka masa bodoh, yang penting yang lain senang, maka Allah Ta'ala nggak bakal menganugerahkan dia cinta dari Allah, cinta dari manusia juga bakalan gagal total, ujung-ujungnya kepada permusuhan dan kebencian dan kedengkian. Wal iyadz billah min dzalik. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jangan kau mengganti sesuatu demi sesuatu yang hina, yang rendah, kamu menukarkan berlian yang kamu punya. Kecintaan dari Allah adalah berlian, kecintaan kepada Rasulullah adalah berlian. Jangan ditukar itu semuanya hanya demi ridhanya makhluk. Waliyadz billah min dzalik. Sampai dikatakan para aulia Allah, oleh Al-Imam Al-Haddad menyebutkan, siapa itu mereka para aulia Allah? Beliau bilang, ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum waqtassahum bil wilayati wa anasahum bil gurbi minhu wa biridha habahum wa asgahum bikasil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifu razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahum bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Mereka para wali-walinya Allah adalah para hamba-hambanya Allah, abdinya Allah. Mereka pengabdi Tuhan yang hakiki, bukan pengabdi nafsu, bukan pengabdi harta, bukan pengabdi tahta, bukan pengabdi obsesi, bukan pengabdi syaitan. Mereka dalam rangka mengabdi kepada Allah rela meletakkan nafsunya menjadi keset untuk diinjak-injak demi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibad, mereka adalah hamba, budaknya Allah, pelayannya Allah. Dan sungguh kemuliaan terletak di dalam pengabdian kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak mau mengabdi kepada Allah, merasa dirinya terlalu mulia untuk menjadi budaknya Allah, maka dia menjadi budaknya nafsu, menjadi budaknya syaitan, menjadi budaknya kepentingan, menjadi budaknya harta dan tahta. Waliyadz billah min dzalik.
ibad, pengabdian kepada Allah, kiram, dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Atharullah rabbahum, mereka memprioritaskan Allah, mengutamakan Allah. Karena mereka mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah, mereka menjadi hamba yang diutamakan, yang diprioritaskan, yang dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memprioritaskan Allah, gaddamahum Allah. Allah pun memajukan mereka, memuliakan mereka. Fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati. Allah taala khususkan mereka dengan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka diprioritaskan oleh Allah dan dikhususkan dengan kewalian hingga mereka menjadi orang-orang unsuhum billah, anasahum, mereka ketentramannya, kedamaiannya ketika menyebut Allah, ketika berzikir kepada Allah, ketika membaca Al-Quran, ketika qiyamul lail, ketika duduk bersama para awliya wa salihin. Anasahum bil qurbi minhu, dengan pendekatan kepada Allah. Wa biridha habahum, mereka orang yang selalu ridha dalam setiap keadaan. Ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih musibah mereka ridha, diuji mereka ridha, dengan dalam keadaan apapun mereka ridha. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad yushir fi haula, mengatakan isbir hadakallah sabral atqiya al-abriya al-thabitin ladal ghiyar wa alam bi anna al-kauna matbu'un ala taghyir wa takdir fam'in fi an-nazar. Sabarlah engkau. Sabarnya apa? Sabarnya al-atqiya, sabarnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Ketika mereka udah takut kepada Allah Ta'ala, nggak tersisa tempat di hati mereka untuk takut kepada selain Allah. Al-abriya, orang yang bara'ah, yang lepas tangan daripada pemujaan kepada selain Allah, daripada ketergantungan kepada selain Allah, daripada menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati mereka itu tidak ada su' dan siwa, tidak ada keburukan dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati mereka. Abad lillah khalis, sampai dikatakan bahwasanya al-qalb baitur rabb, hati mukmin itu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la tasa'uni ardi wala samai walakin yasa'uni qalbu abdi al-mu'min. Sungguh langit nggak bisa menampung Allah, bumi nggak cukup untuk menampung Allah, tetapi hati hamba Allah yang mukmin itu yang bisa menampung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hati kita, perbaiki hati kita, hiasi hati kita yang merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para aulia, mereka adalah orang yang peduli kepada tempat pandangannya Allah, nggak peduli dengan pandangannya manusia. Mereka sibuk menata tempat-tempat yang dipandang oleh Allah. Kalau kita sibuk menata yang dipandang oleh manusia, fisik kita, baju kita, pakaian kita, aksesoris kita, kendaraan kita, rumah kita, maka mereka sibuk menata tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang mereka tata. Jangan sampai ada hal yang tidak direstui oleh Allah, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab misi mereka satu, mencari cintanya Allah. Mau berbuat apa-apa mereka berpikir Allah sukanya saya bagaimana. Ditimpa situasi apapun mereka berpikir dalam situasi ini langkah apa yang disukai oleh Allah untuk saya tempuh. Dalam keadaan begini Allah sukanya saya ngapain. Punya hajatan, mau itu nikahan, pesta, khitanan, mau acara apapun, kemerdekaan, tahun baru, berpikir Allah sukanya saya bikin apa, membuat sesuatu yang disukai oleh Allah. Orang berpikir oh jamaah sekarang sukanya begini, orang sini sukanya begini, kampung kita sukanya begini, ustadz ini sukanya begini, pejabat ini sukanya begini.
semuanya dipikir kesukaan mereka apa, tetapi yang dia nggak pikirkan apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Pikirkan dan prioritaskan apa yang disukai oleh Allah. Allah sukanya kita seperti apa, berbuat apa, melakukan apa. Kalau kesukaan manusia sejalan dengan yang disukai oleh Allah Ta'ala, ala kulli hal. Kalau kagak, masa bodoh dengan mereka semuanya. Kejar apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, beliau bilang, laitaka hulwun wal hayatu mariratun, laitaka tarbo wal anamu ghidabu, laita alladhi baini wa bainaka amirun, baini wa bainal anami kharabu. Itu beliau bilang, andaikan kamu manis walaupun hidup pahit, masa bodoh, yang penting kamu tetap manis sama saya. Andaikan hubunganku dengan engkau makmur, baik, mau yang lain hancur, masa bodoh, yang penting hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan Rasulullah, jaga. Barang siapa yang memprioritaskan hubungan tersebut, maka otomatis hubungan yang lain itu ngikut, semuanya ngikut. Al-khalq hadza biyadillah, makhluk semua di genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Prioritaskan apa yang disukai, dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Nah karenanya itu, barang siapa yang mengejar cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat keadaan keluarganya. Adakah di dalam rumah hal yang gak disukai oleh Allah Ta'ala? Kita sekarang kalau rumah kita mau kedatangan tamu penting, wah ini raja mau datang, kita pasti bakal perhatikan kira-kira apa yang gak disukai oleh raja tersebut, jangan sampai kelihatan di rumah kita. Itu yang bakal kita benahi, itu yang bakal kita singkirkan. Nah sekarang kita lihat rumah kita, adakah di rumah kita hal yang tidak disukai oleh Allah di dalam rumah kita? Adakah di dalam handphone kita hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala? Bahkan ketika kita memposting sesuatu di medsos, berpikir apakah yang saya masukkan di medsos disukai oleh Allah? Allah senang atau enggak? Manusia mau senang mau enggak, masa bodoh. Tetapi Allah suka apa enggak? Allah senang atau tidak? Allah ridha atau tidak? Barang siapa yang mengutamakan ini, dia bakal diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab bilang, saya enggak pernah kepengen apapun ya kecuali saat itu tujuannya mencapai kecintaan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung Sayyidina Muadz bin Jabal, yang Rasulullah berkata kepada Muadz, ya Muadz, inni uhibbuk, wahai Muadz, aku cinta kepada engkau. Nabi Muhammad bilang kepada Muadz, aku cinta kepada engkau. Fala tad'anna an taqra dubura kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik husni ibadatik. Jangan tinggalkan untuk kamu baca tiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada Sayyidina Muadz. Dulu Sayyidina Muadz bin Jabal itu ada orang yang ngaduin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini dituduh munafik oleh orang kampung saya. Kenapa? Ya gara-garanya saya sholat bermakmum, saya nggak kuat sama imamnya, kepanjangan. Jadi ya saya niat mufaragah, saya selesaikan sholat saya dengan singkat, terus saya jalan. Orang-orang masih belum ruku, belum sujud, saya udah pulang duluan. Terus orang-orang marah sama saya, dibilangnya saya munafik. Dia bilang, memang imamnya baca apa? Imamnya baca surat Al-Baqarah. Siapa imamnya? Muadz bin Jabal. Maka Rasulullah marah, dipanggil Muadz menghadap kepada Rasulullah, ditegur oleh Nabi Muhammad. Nabi menegur Sayyidina Muadz bukan karena benci, karena cinta kepada Sayyidina Muadz bin Jabal. Rasul sampai bilang kepada Sayyidina Muadz, ya Muadz, afattanun anta ya Muadz, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah, kekacauan di tengah-tengah masyarakat wahai Muadz? Membuat resah. Apa yang dilakukan Muadz? Dia baca Quran, dia sholat, akan tetapi ketika yang dia lakukan nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka timbul pertentangan di masyarakat. Sehingga Rasul bilang, fulan dia itu
menyingkatkan sholatnya gara-gara nggak kuat ikut sholat bersama engkau. Apabila kamu sholat, maka bacalah surat-surat yang pendek, hal ataka, sabbihisma, wasyams, wal laili, dan surat-surat yang semacam itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, idza shalla ahadukum bin nas fal yukhaffif fa inna fihim al-kabir wal marid wa dzul hajah. Apabila kalian salat ngimamkan manusia, maka ringkaskan, sebab di antara mereka itu ada orang yang tua, yang sepuh, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza shalla wahdahu falyutil ma syaa. Apabila salat sendirian silakan panjangkan sesuka hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling beliau sukai adalah salat. Beliau sampai bilang bahwasanya aku mencintai dari dunia kalian itu adalah salat. Ju'ilat gurratu aini fi shalah. Dijadikan hobinya saya, kesukaan saya di dalam salat. Yaqul Syekhana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, beliau mengatakan bahwasanya walidzalik as-sada bani alwi aktsar fathihim fi shalah wirathatan an jaddihimul azam sallallahu alaihi wasallam. Itu dijadikan hobi saya, kesukaan saya, kenikmatan saya di dalam salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau, ada satu sahabat mau ikut salatnya Nabi Muhammad. Saat dia ikut salatnya Rasulullah dalam tahajud, rakaat pertama Nabi baca surat Al-Baqarah, diawali dengan surat Al-Baqarah. Ini sahabat pikir mungkin 100 ayat lalu ruku', ternyata malah lanjut, bukan ruku'. Lanjut, pikir 200 ayat ruku', malah lanjut. Pikir selesai Al-Baqarah ruku', selesai surat Al-Baqarah lanjut baca surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran masih rakaat pertama, tidak ruku', lanjut surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa lanjut baca surat Al-Maidah. Baru ruku'nya hampir sama panjang seperti berdirinya. Sujudnya hampir mendekati panjangnya ruku', dan begitulah sallallahu alaihi wasallam. Hobinya di dalam salat. Akan tetapi ketika beliau mengimamkan orang lain, maka takhfif yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan bin nas. Sampai beliau Nabi Muhammad bilang, saya itu kalau lagi sholat terus dengar suara bayi, saya cepetin, saya pengen manjangkan sholat saya. Tahu-tahu mendengar tangisan bayi, maka saya ringkaskan. Kenapa? Sebab kepikiran ibu bayi tersebut pasti lagi sholat bermakmum kepada saya, dan kepikiran anaknya yang nangis, maka saya ringkaskan untuk tidak membuat hati ibu tersebut menjadi risau akan anaknya. Sallallahu alaihi wasallam, beliau ma khuyyira baina amrain illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah disodorkan antara dua pilihan, melainkan beliau memilih yang paling ringan bagi umatnya. Walidzalik najid fil ahadits, di dalam ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu berkata, laula an asyugga ala ummati, laula an asyugga ala ummati. Kalau tidak khawatir memberatkan umatku, saya akan lakukan ini, saya akan perintahkan itu. Tapi khawatir memberatkan umat dari sisi takut itu diwajibkan oleh Allah kepada umat, memberatkan mereka, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memberikan keringanan kepada umat. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan, innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kalian dibangkit oleh Allah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, bukan untuk nyusahin orang, bukan untuk mengganggu orang, bukan untuk bikin orang menjadi bingung, memberikan kemudahan kepada orang. Nabi bilang, yassiru la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Beri kemudahan, jangan dipersulit. Selama enggak keluar dari koridor syariat. Perdekat, jangan diperjauh. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakutin orang. Masuk kepada Allah Ta'ala dari pintu raja, dari pintu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan tuh, jadilah kita orang-orang yang membuat orang cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditakut-takutin orang.
Wahakadha yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kan al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Umar bin Idrus Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus. Hadha Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus, dia tinggal di Jawa sini. Dia dari Hadramaut, lahir di Hadramaut, imam Masjid Segaf. Kemudian dia datang ke sini untuk bekerja, berniaga. Kemudian beliau ini dahulu pernah hadir majelis. Ada satu orang hadir majelis. Tatkala orang tersebut hadir majelis, mau hadir majelis di Masjid Jami', ngedapati orang-orang preman di pinggir jalan, di jalanan, nggak hadir, malah dengan segala hal yang tidak baik, perbuatan yang haram yang mereka lakukan di tempat tongkrongan mereka. Maka itu ustadz melihat hal tersebut, dia marah dan berkata, kalian nggak punya malu, nggak punya akhlak, nggak menghargai agama, dicaci maki. Sehingga itu orang, mereka kalau buat caci maki, mereka lebih jago dari ustadz. Dulu preman lebih jago dari ustadz kalau untuk urusan caci maki. Dicaci maki, dibalas dengan cacian dan ancaman oleh preman tersebut kepada ustadz. Ustadznya diem, masuk sudah. Lagi mereka marah-marahnya, datanglah Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus, mau hadir juga majelis. Al-Habib Umar, dia nggak tahu berita, ngelihat itu orang-orang lagi nongkrong di situ, dia datang, udah dekat sama mereka, dia buka sendalnya di jalanan nih, dia buka sendalnya, diambil, dikempit di bawah lengan, terus dia ngasih salam, assalamualaikum, maaf, punten, permisi, maafkan saya mengganggu kalian, saya cuma numpang lewat mau ke sana. Sampai itu orang, itu preman, dengar gitu mereka malu sendiri. Kita yang ngeganggu di jalanan, kita nongkrong di tempat yang bukan tongkrongan, dia yang minta maaf. Dia mau hadir majelis, mau ke masjid, dia minta maaf sama kita yang lagi maksiat. Akhlak di akhir Habib. Bagaimana kalau kita ikut di belakangnya dia? Ayo ngikut di belakangnya dia. Subhanallah. Wa hadza nasihah. Nasihat yang demikian mendalam, bukan dengan kata-kata tetapi dengan sikap, dengan tawadhu, dengan akhlak. Hatta diceritakan oleh Syekh Al-Habib Umar Anil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Itu dulu tuh di Indonesia ada beberapa tokoh ya dari ulama yang mana mereka berniaga di sini, dari Hadramaut mereka berniaga, berdagang, berjualan. Setelah sekian 20-30 tahun, dia memutuskan untuk pulang ke Hadramaut, nggak balik lagi ke Indonesia. Dia mau meninggal di sana. Saat dia pamitan kepada tetangga lingkungan, itu semuanya pada menangis, dan yang tangisannya paling keras adalah seorang warga Tionghoa, ya, seorang Cina, seorang keturunan Cina, non muslim. Dia menangis. Maka dikatakan satu orang yang hadir di situ, kamu siapa? Bilang, saya tetangganya Habib. Kan kamu Cina, non muslim, beda agama, kenapa kamu nangis? Habib ini pulang nggak balik lagi. Maka dijawab, Habib ini selama dia tinggal bertetangga dengan saya nggak pernah mengganggu saya, bahkan nggak pernah ngintip ke rumah saya. Kalau keluar ke teras nggak nengok ke rumah saya. Mau situ ada anak gadis saya, istri saya, dia nggak ganggu, dia nggak intip, dia nggak lihat. Saya kalau mau pergi keluar kota, saya nitip keluarga saya, kunci harta saya kepada orang ini. Saya lebih percaya kepada dia daripada keluarga saya sendiri. Nggak pernah mengganggu orang. Subhanallah. Hadzal mu'min. Ini mukmin yang asli, yang sejati, yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim. Mukmin yang asli, yang sejati, yang membuat manusia lain aman terhadap kehormatan mereka, terhadap harta mereka, nggak ganggu hartanya orang, nggak ganggu kehormatannya orang lain. Ada mukmin yang sejati. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Nabi bilang dalam hadis, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Tanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Nabi menjawab, man la ya'man jaruhu bawaigah, yang tidak berhasil membuat tetangganya merasa aman terhadap gangguannya. Yang mengganggu tetangganya, yang mengganggu lingkungannya, maka dia tidak beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu orang minas salafus salih, dari salaf yang terdahulu, dikunjungi oleh para ulama rumahnya. Maka itu teman-temannya para ulama, para wali-wali, lihat di rumahnya banyak tikus. Dia bilang, rumah kamu ini banyak tikus, tapi saya tahu solusinya. Ditanya, apa solusinya? Gampang, kamu piara kucing, tikusnya hilang. Maka orang tersebut, si punya rumah ini berkata, kalau itu mas saya udah tahu. Dari dulu saya mau piara kucing, tapi nggak jadi. Loh kenapa nggak jadi? Saya takut kalau saya piara kucing, tikusnya lari ke rumah tetangga saya. Tetangga saya yang diganggu. Mendingan tikusnya tetap di rumah saya, jangan ganggu rumah tetangga saya. Wahakadha keimanan mereka, ngasih manfaat kepada masyarakat, membantu orang, menolong orang, peduli kepada orang lain. Ini yang kita lihat, yang kita ketahui pada sosok diri Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Kapan orang pernah dengar dia gosipin orang? Gak pernah gosipin orang, gak pernah ngatain orang, gak pernah ngeganggu orang, gak pernah prasangka buruk kepada orang lain, berbuat baik kepada semua. Mau dia orang yang taat ataupun bahkan yang tukang maksiat. Hatta yang tukang maksiat, dia berbuat baik, peduli kepada mereka. Subhanallah, sedekahnya sampai kemana-mana, bantu orang sampai kemana-mana, nolong orang sampai kemana-mana. Radhiyallahu anhu ardhah. Dan ketika dia mengutamakan Allah, Allah mengutamakan orang tersebut. Allah Ta'ala bukakan hijabnya akan sir, akan rahasia-rahasianya Allah. Dia katakan bahwasanya innallaha akhfa thalath li thalath. Allah menyembunyikan 3 dalam 3 hal. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun juga. Nggak ada maksiat kecil, nggak ada. Kamu maksiat kepada yang maha besar, maksiat urusan kepada yang maha besar, besar. Nggak ada yang kecil. Nggak ada maksiat yang kecil. Sebab maksiat itu urusan kita dengan yang maha besar. Jangan kita mengecilkan yang maha besar. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Itu disebutkan, inna rajul la yuhram inda mautih min nutq bi syahadatain bisabab nazar haram lam yatub minhu. Orang akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram, dia enggak sempat bertaubat dari pandangan yang haram tersebut. Dan Allah Ta'ala menyembunyikan kewaliannya, sirnya pada para wali-walinya Allah Ta'ala. Maka jangan meremehkan para wali Allah. Wa kam khafi fin nas min miskini gadim tala min safwatil yagini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla an tagyiri wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali falaysa yakhtassu bidhi aksabi wala bidhi ansabi wala bi ahlil jiddi wal aksabi bal faydu fadlin mun'imin wahabi fihi an-nisa yagsumna karijali. Anugerahnya Allah Ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarahu. Barangkali orang yang kelihatannya dekil begitu, kemudian juga miskin, kalau ngetok rumah orang gitu, orang menolak dia, nggak dipedulikan oleh orang. Akan tetapi kalau dia berucap sesuatu, ucapannya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apapun yang dia ucapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mahbub, dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada satu orang berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya Habib Ali, saya punya hajat, doakan saya. Saya cuma minta 1 hajat aja. Apa hajatmu? Anallah yaj'alni mahbub. Allah Ta'ala jadikan saya orang yang dicintai. Maka Habib Ali nanya, yang lain lah? Bilang enggak, saya maunya itu. Ada yang lain? Enggak, itu aja. Dan kenapa kamu minta hal tersebut? Maka dijawab oleh orang tersebut, bilang, ya Habib Ali, saya lihat cintanya ayah kepada anaknya. Walaupun anaknya naik ke atas kepalanya, dia enggak marah. Kencing di pangkuannya, dia enggak marah. Tetap diciumin, dipeluk, dan disayang anak tersebut. Ketika anak itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dicintai oleh orang tuanya. Nah, saya mau saya dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang dicintai oleh Allah
dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami anak-anak Tuhan dan kekasih-kasih Tuhan. Maka dibantah oleh Allah taala, katakan kepada mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum, kalau kalian memang kekasih-kekasih Tuhan, kenapa Tuhan menyiksa kalian, mengazab kalian dengan dosa kalian? Ulama bilang ini ayat dalil orang yang dicintai oleh Allah taala enggak bakalan diazab oleh Allah taala, enggak bakalan disiksa, bahkan dosanya diampunkan oleh Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Ada satu sahabat dicintai oleh Rasulullah, datang kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Dia bilang, ya Rasulullah, musibah. Musibah apa? Musibah apa? Dia bilang, saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Hal yang besar. Bagaimana ya Rasulullah sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi bilang, ya kamu merdekakan budak. Ya, saya nggak punya. Kalau begitu kamu bisa ngasih makan kepada, bisa berpuasa 6 bulan, 2 bulan 60 hari. Bilang yang satu bulan aja ini sekarang saya gagal, mau suruh puasa 60 hari. Kalau begitu kamu bisa bersedekah, kasih makan orang kepada 60 orang fakir miskin. Dibilang saya buat makan aja susah. Ya sudah, kata Nabi, kita patungan, dikumpulin sahabat, patungan kumpulin sampai terkumpul harta yang banyak untuk dibagikan kepada 60 fakir miskin. Dia bilang, ini bagikan kepada 60 orang fakir miskin. Itu orang nanya, ya Rasulullah, 60 orang fakir miskin, yang lebih miskin dari saya kayaknya udah nggak ada lagi. Saya orang paling miskin di Madinah, mau sedekah kepada yang lebih miskin dari saya nggak ada. Nabi tersenyum, ya kalau begitu kamu ambil buat kamu semuanya, sedekahkan buat diri kamu sendiri. Ada khusus untuk orang tersebut. Kenapa? Dia datang ketemu Nabi Muhammad di saat anugerah. Subhanallah, Nabi yatajalla, begitu dengan anugerah, dengan pemberian, dengan kebaikannya, maka khalas lahiqa syaqi bil mas'ud. Orang yang sial menjadi beruntung, yang tadinya musibah jadi untung besar. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberi anugerahnya kepada siapapun. Saat Allah memberi anugerahnya kepada seseorang, jangan kamu iri, jangan kamu hasud. Kamu nggak bisa menjadi orang soleh, paling tidak kamu taslim kepada orang soleh, kamu hormat dan beradab kepada orang soleh, kamu hormat dan beradab kepada orang yang dapat anugerah dari Allah taala. Sayyidina Zakaria ketika masuk ke mihrabnya Siti Maryam, saat masuk ke mihrabnya Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, mendapati tiap kali masuk mihrab di situ ada makanan, padahal terkunci, kuncinya di tangan Sayyidina Zakaria. Sayyidina Zakaria Nabi, Siti Maryam keponakannya beliau dan bukan Nabi, seorang wanita, nggak ada yang jadi Nabi. Tiap masuk ada makanan, maka Sayyidina Zakaria nanya kepada Siti Maryam, anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan ini? Ini pelajaran buat kita. Masuk ke rumah tanya apa yang ada di rumah kita, tanya makanan sumbernya dari mana, tanya keadaan anak-anak kita, sholatnya bagaimana, ibadatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, mau pergi kemana, mau jalan kemana, dengan pakaian seperti apa, berkawan dengan siapa, berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa. Tanya, jangan jadi setan bisu. Tahu gak syaitan akhras? Syaitan bisu adalah kalau beling pecah, piring pecah, dia menjerit. Tapi anak keluyuran, gak ketahuan jalan dengan siapa, dia diam aja. Dia gak peduli, dia gak bertanya, gak peduli anaknya berkawan dengan siapa di medsos, anaknya chatting dengan siapa, keluar buka-bukaan aurat kaum wanitanya, nggak ada kepedulian. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan menjadi dayuth, orang yang nggak bakalan masuk surga, yang nggak peduli apa yang merasuki kaum wanitanya. Waliyadzubillah. Wa hadza Sayyidina Zakaria kepada Siti Maryam yang di dalam khalwatnya beribadat, nanya, anna laki hadza, dari mana kamu dapat? Dari yang halal,
Ada yang menyusup, ini makanan halal, sumbernya dari mana? Galat huwa min indillah, makanan ini datangnya dari Allah Ta'ala. Ketika tahu ini adalah karamat yang Allah Ta'ala berikan kepada Siti Maryam, Sayyidina Zakaria nggak sibuk mendustai, nggak sibuk mengingkari, nggak ada iri, nggak ada hasud. Bilang, kamu anak ingusan, baru kemarin lahir saya ngasuh, kok tahu-tahu udah jadi wali? Saya berpuluh-puluh tahun doa minta anak, nggak dapat anak. Nggak ada iri, nggak ada hasud. Justru ketika melihat hal tersebut, istamad biha Sayyidina Zakaria, meminta anugerah Allah Ta'ala. Di mana? Di tempat yang penuh berkah, tempat keramat, tempatnya Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbahu rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Orang tuh mau minta hajat, minta keturunan, bukan cuma sekedar ya Rabb pengen anak, ya Rabb pengen keturunan, ya Rabb pengen harta, ya Rabb pengen tahta. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta, ya Allah saya pengen keturunan yang soleh, yang taat, yang taqwa kepada Allah. Mau harta, ya Rabb saya ingin bersedekah, pengen berinfak. Mau tahta, ya Rabb saya ingin membantu hamba-hamba Allah. Niat, bukan cuma sekedar kursi, tahta, harta, akan tetapi apa yang bisa dia balikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia berikan kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'azamatuh. Ayuhal ibad, karenanya itu ayo mari husnudzan kita tingkatkan, kecintaan kita kepada para aulia wassalihin kita tingkatkan. Terakhir, ketahuilah bahwasanya ini kita umat dengan segala kondisi yang menimpa kita, dengan musibah yang menimpa saudara kita yang ada di Palestina ataupun di belahan bumi lainnya. Solusinya satu adalah mempererat hubungan kita dengan aulia wassalihin, mempererat hubungan kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita terkoneksi, terhubung dengan mereka, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi Sahih Bukhari, ketika sekelompok pasukan mereka berjihad, berperang, kemudian pertolongan Allah nggak kunjung datang, maka dikumandangkan panggilan, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah? Ternyata ada, masih ada 1-2 orang. Maka dimajukan, dimuliakan, dihormati. Nggak lama datang pertolongan Allah dan mereka pun menang. Datang generasi berikutnya, kejadian yang sama, pertolongan Allah nggak datang-datang dalam jihad, hingga mereka bertanya, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Ternyata ada tersisa 1-2 orang tabi'in, dimuliakan, dihormati, dicintai, datang pertolongan Allah Ta'ala. Kita sekarang muslimin diserbu, muslimin diganggu, musibah menerpa kita, maka merujuk cari orang-orang yang menjadi wadah kecintaan Allah pada diri mereka, hormati dan muliakan mereka. Itu dalam hadis Sahih Bukhari tersebut, mereka orang-orang tersebut, pasukan itu nggak bertambah jumlah, nggak bertambah tentaranya, nggak bertambah persenjataannya, nggak bertambah kendaraan perangnya, yang nambah adabnya kepada aulia, hormatnya kepada sholihin, cintanya kepada para kekasih Allah. Dengan itu mereka menang. Nah, kita mau menang, maka cintai aulia, cintai sholihin. Makanya orang-orang musuh-musuh Islam, al-kufar, mau menghancurkan umat, mau melakukan kejahatan terhadap umat, yang pertama mereka tutup adalah jalan bantuan dari Allah jangan sampai datang kepada mereka. Dibikin umat benci kepada aulia, dibikin umat benci kepada sholihin, dibikin hubungan umat dengan orang-orang mulia, para kekasih Allah diputus dengan beragam isu yang mereka hembuskan, entar kebencian kepada sahabat, entar kebencian kepada ahlul bait, entar kebencian kepada para aulia, entar kebencian kepada para ulama wassalihin. Itu yang mereka hembuskan. Tujuannya agar satu, ketika umat diterpa bencana, diserang, diganggu, Allah nggak mau nolongin mereka karena mereka terputus hubungannya dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu terakhir, ada satu raja kafir, jahat dari Bani Israel. Dia melakukan kejahatan, dan negerinya karena kejahatan yang dia lakukan ditimpa musibah, musim kemarau, bencana. Akhirnya raja tersebut, dia jahat, bejat, kafir, akan tetapi juga dia cerdas. Maka dia datang kepada Nabi di zaman tersebut.
Dia datang kepada Nabi di zaman tersebut, ini kami sekarang kerajaan ini ditimpa bencana, musibah yang gak ada habis-habisnya. Kata orang si raja kafir tersebut, maka ini semua gara-gara Tuhan kamu. Katakan kepada dia, katakan kepada Tuhanmu, katakan kepada Allah. Kata si raja yang sombong ini, katakan kepada dia, tolong jangan berikan musibah bencana kepada kami, atau saya akan mengganggu Tuhanmu. Maka si Nabi tersebut berkata, bagaimana kamu bisa mengganggu Allah? Loh, gampang, saya akan mengganggu para kekasihnya Allah. Saya bakal teror mereka, saya akan bantai mereka. Saya anggap mengganggu mereka itu sama seperti mengganggu Allah. Jadi saya lampiaskan kebencian saya kepada Allah ya kepada mereka itu. Maka Allah Ta'ala, sampai Nabi itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bilang, betul, betul. Dia kalau mau mengganggu aku adalah dengan mengganggu para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakadha. Dan ungkapan kebencian kepada mereka, menabuh genderang perang terhadap para aulia wa salihin, adalah bentuk penabuhan, menentang dan menabuh genderang perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadz billah, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang mengganggu waliku aku nyatakan perang. Orang kalau diperangi oleh Allah, dari mana dapat husnul khatimah? Dari mana dapat husnul khatimah? Kalau dia diperangi oleh Allah Ta'ala, siapa yang bisa memberikan husnul khatimah selain Allah? Ya Rabb, insyaallah berkat kehadiran kita di majlis ini, berkat Al-Habib Ja'far, berkat para aulia wa salihin, berkat para kekasih-kekasih Allah, Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita mencintai amalan yang dicintai oleh Allah, yang mendekatkan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ampunannya, ridhanya kepada kita sekalian. Dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, dan Allah Ta'ala berikan pertolongannya kepada kaum muslimin dan pandangannya kepada kaum muslimin. Ya Rabb, unzur ilaina nazrah tuzilul ana anna wa tudnil muna minna wa kullal hana nu'tahu fi kulli hin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al-uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adhal mudhiyin واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.